Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Abu Bakar sekalian. Jumpa lagi dengan kami di podcast Abu Bakar dengan jargon berprestasi dan menginspirasi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan berbincang dengan tiga sahabat kita. Sebelumnya nanti kita akan kenalan. Tema perbincangan kita pada pagi hari ini yaitu kita akan berbicara tentang bagaimana sekolah mampu menumbuhkan atau mendukung untuk mengembangkan prestasi siswa. Baik, selanjutnya kita kenalan dulu dengan tiga sahabat kita di samping ini. Perkenalkan, nama saya Azid Asfa Amali, biasa dipanggil Azid dari kelas 9B. Asal saya dari Banjarnegara. Saya Safar Asraf Gunawan, biasa dipanggil Rauf dari kelas 9B. Asal saya dari Bantul. Dan saya Muhammad Afif Baktiar dari kelas 9A. Asal saya dari Cilacap. Baik, terima kasih. Kita sudah kenalan, ternyata mereka orang jauh-jauh ya. Nah, tiga sahabat kita ini adalah tim Cerdas Cermat SMP IT Abu Bakar, cabang PAI yang kemarin barusan mengikuti event. Em, karena kita akan berbicara tentang prestasi, kita kenalan dulu nih sama tiga sahabat kita ini. Kira-kira prestasi apa saja sih yang pernah mereka juarai di SMP IT Abu Bakar? Jadi untuk aku sama Azid dan teman-teman Dewan Penggalang yang lain tuh kemarin tahun 2022 sekitar bulan Oktober tuh alhamdulillah kami berhasil meraih juara satu di lomba tingkat 3 kuartir cabang Kota Yogyakarta. Setelah itu lanjut pada bulan Novembernya aku sama teman-teman Dewan Penggalang yang lain juga alhamdulillah berhasil mendapatkan juara 2 pada lomba tingkat 4 kuartir daerah istimewa Yogyakarta. Dan prestasi kami bertiga yang terakhir yaitu yang pertama 1 bulan yang lalu pada tingkat kota Yogyakarta lomba MTQ cabang LCP. Alhamdulillah kami berhasil mendapatkan juara 1. Lalu lanjut 2 minggu yang lalu pada bulan Oktober ini kami bertiga kembali mendapatkan juara 1 di lomba pentas PAI cabang LCP. Baik, ternyata sahabat Abu Bakar sekalian, mereka tidak hanya berbicara tentang lomba cerdas cermat ya, tetapi juga eh, lomba Dewan Penggalang karena prestasi yang pernah mereka raih. Nah, karena prestasinya banyak gitu ya, eh, kita di sini kita akan berbicara bagaimana sih mereka menyiapkan diri sebelum mereka menunaikan apa ya, meraih satu prestasi yang mereka capai. Nah, Mas Ajit, Mas Rauf, Mas Afif, bagaimana persiapannya ketika dulu sebelum mungkin dipilih sebagai Dewan Penggalang atau kemudian dipilih sebagai tim MTQ SMP IT Abu Bakar? Apa yang teman-teman siapkan? Ya, mungkin kalau untuk Dewan Penggalang itu saya sebenarnya tertarik mengikutinya karena kakak saya. Karena tahun kemarin angkatan Refornet, angkatan kakak saya itu berhasil juara 1. Jadi saya tertarik untuk mengikuti. Tapi ya juga dengan persiapan yang matang juga seleksinya. Dan alhamdulillahnya keterima dan dapat mendapatkan prestasi di Dewan Penggalang. Kalau untuk lomba CCA kemarin, sebenarnya tahun kemarin saya ikut seleksi. Namun Allah memberikan hasil yang terbaik. Ya, jadi saya bisa maksimal di lomba yang Dewan Penggalang. Karena waktunya juga bertabrakan saat itu. Dan tahun ini saya diikutkan seleksi lagi dan alhamdulillah keterima dan dapat mendapatkan juara. Nah, kalau untuk saya tuh sebenarnya ikut Dewan Penggalang tuh kurang lebih karena tertarik dengan angkatan kakak kelas. Waktu itu karena mereka pada saat display ketika ada event-event tertentu tuh kayaknya asik gitu. Makanya waktu ada pembukaan seleksi Dewan Penggalang, saya tertarik untuk mengikuti dan alhamdulillahnya bisa keterima menjadi Dewan Penggalang.
Nah, kalau untuk lomba CCA ini sebenarnya waktu itu pada hari Jumat Ustadz Harina tuh tiba-tiba mengumpulkan beberapa orang. Nah, di situ kita diminta untuk mengikuti seleksi untuk mengikuti lomba MTQ cabang CCA. Dan alhamdulillahnya di situ saya berhasil keterima menjadi bagian dari tim CCA ini. Baik, kalau Mas Afif bagaimana? Sebenarnya pada tahun lalu saya juga diikutkan seleksi dan alhamdulillahnya keterima dan mengikuti lomba. Namun Allah memberikan hasil terbaik untuk tidak juara pada waktu itu. Saya kira Saudara Rina sudah tidak percaya. Namun waktu itu Saudara Rina menyuruh saya untuk seleksi lagi. Dan alhamdulillahnya saya keterima dan bisa mengikuti lomba CCA kembali dan mendapatkan juara 1. Baik, artinya ada persiapan ya untuk sampai pada apa yang dimana Allah takdirkan. Nah, sebelum kita berbicara tentang prestasi lebih lanjut, nah teman-teman, saya pikir tidak hanya sekolah saja ya di SMP IT Abu Bakar, pastinya juga aktif di organisasi yang tentunya waktunya tidak hanya sekedar belajar gitu ya. Kira-kira aktif di organisasi apa saja, Mas Ajit, Mas Rauf, Mas Afif? Organisasi yang saya pernah aktif yaitu OSIS, dan sekarang yang masih aktif Hadroh, mengikuti Hadroh. Kalau untuk saya tuh beberapa organisasi dan komunitas yang sempat saya ikuti itu kemarin sempat menjadi OSIS, kemudian sempat menjadi ITMA, lalu menjadi Dewan Penggalang, dan yang sampai sekarang masih ikut itu adalah Hadroh. Kalau saya sendiri, saya dulu pernah menjadi ITMA saat kelas 7. Dan sekarang saya juga menjadi Dewan Penggalang, dan yang masih aktif hingga saat ini adalah Hadroh dan juga pengurus angkatan. Ya baik, pastinya mereka juga punya tempat wadah untuk mengapresiasikan dirinya ya, untuk mengembangkan potensinya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih sekolah SMP IT Abu Bakar ini mendukung teman-teman untuk mengembangkan potensi sampai akhirnya tadi ya juga bisa sampai pada titik yang diinginkan juga, pastinya berprestasi. Bagaimana dukungan sekolah untuk menumbuhkan itu, menumbuhkan prestasi tersebut? Siapa mau duluan boleh? Ya, yang jelas sekolah benar-benar ngedukung kami sih. Sekolah itu benar-benar nge-support kami anak-anak yang ingin ikut lomba-lomba. Contohnya kemarin waktu lomba MTQ di tingkat kota Yogyakarta itu beberapa cabang lomba itu ada yang mulai dari peralatannya disiapkan seperti cat, kertas, lalu pensil. Selain itu sekolah juga menyediakan kami konsumsi selama lomba maupun selama latihan. Ya, emang benar kata Rauf tadi, emang sekolah sangat mendukung murid-muridnya untuk berprestasi. Apabila ada suatu lomba, ya pembinaannya benar-benar dilakukan secara matang gitu. Jadi dilakukan dari jauh sebelum hari lomba itu. Dan untuk fasilitas juga disediakan dengan cukup. Ya. Baik. Saya setuju dengan kata mereka berdua. Sekolah sangat mendukung untuk siswa-siswanya berprestasi. Contohnya waktu cabang MTQ, cabang tersebut terdiri dari 14 cabang dan semuanya diperbolehkan untuk mengikuti oleh sekolah. Itu artinya sekolah sangat mengapresiasi bakat-bakat siswa dan ingin siswa-siswanya berprestasi di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Baik, artinya kita mendapatkan dukungan gitu ya. Jadi dukungan sekolah itu menjadi satu modal besar bagi kita untuk kemudian mengembangkan diri kita untuk menjadi siswa yang berprestasi. Tentunya sebenarnya nggak cuma siswa ya, termasuk guru-gurunya juga begitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi bagian dari tim sebuah kompetisi ya untuk menyiapkan lomba, kira-kira selain belajar, apa sih yang harus dilakukan agar kemudian kita sampai pada titik yang kita inginkan, yaitu
sampai pada prestasi yang kita ingin capai. Yang harus kita lakukan ya yang paling penting ikhtiar dan usaha. Jika kamu mampu, jika kamu mau, maka laksanakan. Jika kamu ingin, sudah buktikan pada semua orang walau pasti kamu bisa. Terus jangan lupa juga ingat Allah, bahwa segala sesuatu sesungguhnya juga karena Allah. Kita berdoa kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah sesuatu yang kita inginkan tercapai. Ya kurang lebih sama seperti Afif sih Us. Yang memang perlu kita butuhkan tuh di sini adalah optimis, ikhtiar dan tawakal. Yang dimana kita tuh jangan sampai berpikiran pesimis, nanti nggak bakal menang, nanti kalau kalah gimana. Ya kita harus memiliki pikiran optimis, nanti harus juara 1, pasti bisa. Setelah itu kita juga harus berusaha, belajar terus, jangan cuman santai-santai. Dan terakhir kita tuh juga harus dekat kepada Allah, jangan sampai jauh, karena sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah. Ya, saya setuju dengan Mas Rauf dan Afif. Ya, tentunya kita juga ya betul tadi harus memiliki sikap optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Kita harus optimis untuk meraih suatu prestasi dan juga melakukan ikhtiar juga yang sangat maksimal dan juga tawakal yang terakhir. Apabila kita berusaha semaksimal mungkin, maka insya Allah Allah tidak akan mengkhianati usaha yang telah kita lakukan. Baik, ini ya artinya kita harus punya satu keyakinan kita bisa, kita punya potensi tadi ya, sikap optimis. Tentunya nggak cuma yakin kita punya potensi, tapi kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi tentu apa yang kita capai itu tidak hanya sebatas hasil usaha kita, tetapi bagaimana kemudian kita membangun hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah gitu ya. Nah, ini karena kalian bertiga ini kan siswa kelas 9, tentunya di sekolah juga punya kesibukan belajar bimbel ya, dengan menyiapkan lomba itu butuh waktu nggak sehari 2 hari ya, tapi berbulan-bulan kita belajar untuk menyiapkan itu. Nah apalagi kemarin kita ketika menghadapi kompetisi di tingkat provinsi itu juga bersamaan dengan tes juga di kelas 9. Nah bagaimana teman-teman menyiapkan hal itu ya, untuk semuanya prestasi itu tidak hanya tadi kita di lomba, tapi di sekolah juga tetap baiklah, tetap menunjukkan bahwa kita bagian dari orang yang punya potensi. Kira-kira apa yang dilakukan teman-teman? Ya kita harus pandai bagi waktu ya. Tapi kalau kemarin saya itu lebih fokus ke lomba. Jadi kalau soal materi di sekolah itu sebenarnya apabila kita fokus tidak main-main tuh insya Allah materinya akan cepat ditangkap gitu. Jadi ya sebenarnya materi di sekolah dan bimbel tuh kalau kita fokus dan sungguh-sungguh tuh sudah cukup. Ya sebenarnya kalau untuk aku sendiri kemarin cukup kesulitan ya untuk membagi waktunya. Cuman intinya tuh kita harus pandai-pandai membagi waktu, jangan menyia-nyiakan sedikit pun waktu yang kita punya. Seperti apa yang kata Mas Ajit tadi, selama di sekolah tuh kita tuh harus fokus, jangan bercanda, jangan ngobrol dengan teman. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah materi mudah masuk. Saya setuju dengan Asid Rauf. Namun untuk fokus saja di kelas tuh sebenarnya untuk saya tidak cukup ya. Kita bisa menambah-nambahi sedikit, membaca materi, tambah-tambahan di waktu-waktu luang yang kosong. Contohnya habis isya, daripada ngapain ya mending belajar, baca-baca, persiapan buat tes formatif. Ataupun waktu jam-jam istirahat bisa kita pakai buat baca-baca worksheet gitu-gitu. Ya yang paling penting ya juga kuncinya fokus waktu di kelas. Cuman jika bisa ditambah kenapa enggak? Baik, jadi kata kuncinya ketika kita punya banyak agenda, banyak aktivitas tuh pastinya kita berbicara waktu ya. Jadi bagaimana mengelola waktu, mengelola diri kita untuk semua urusan kita itu
beres gitu ya. Nah, karena kita berbicara prestasi ya, tadi teman-teman sudah juga berbagi tentang pengalaman prestasi teman-teman. Kira-kira ada tips atau trik yang bisa dibagikan nih kepada para sahabat Abu Bakar sekalian ya, yang menyaksikan kita, agar kemudian kita sampai pada titik yang kita inginkan, yaitu sampai pada prestasi yang kita cita-citakan. Untuk kita mendapatkan prestasi tidak hanya tentang ikhtiar, usaha maupun tawakal, namun juga bagaimana akhlak kita diperbaiki, akhlak kita kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, ataupun kepada teman-teman kita di sekolah. Untuk mendapatkan prestasi seperti itu, ya Allah melihat dari betapa luar biasa pengorbanan kalian yang lakukan. Jika pengorbanan kita sudah besar, maka insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, yang jelas kalau ingin punya prestasi itu yang pertama harus ada kemauan dari diri kita sendiri sih. Jadi nggak mungkin kita mau ikut suatu lomba tetapi kita sendiri nggak mau untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, selain itu saat ingin mengikuti lomba kita juga harus berusaha belajar, jangan sampai kita tuh gimana ya, santai-santai lalu pada saat lomba kita gelagapan dan tidak siap. Jadi memang benar, yang pertama harus ada kemauan dari diri sendiri. Apabila kita merasa mempunyai kelebihan dalam suatu bidang, maka kita harus mengembangkan kelebihan tersebut semaksimal mungkin. Ya, apabila kita sudah terpilih misalnya dalam satu lomba, kita juga harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan tidak lupa mendekatkan diri pula kepada Allah. Ya, baik sahabat Abu Bakar sekalian. Jadi kalau kita mau berprestasi, tentunya bagaimana kita membangun keyakinan di dalam diri kita bahwa kita punya potensi. Ini loh passion saya, sehingga saya harus berkembang di situ. Nah, kemudian tentu ketika itu kemauan itu sudah ada, tentu tidak hanya pada tahap kemauan, tapi kita harus membuktikan bahwa saya punya kemampuan. Maka apa yang harus dilakukan? Action pastinya ya, untuk sampai pada prestasi yang diinginkan. Tapi tentu semua itu tidak terlepas dengan campur tangan Allah, karena sesungguhnya keberhasilan dan sebagainya itu adalah bagian dari urusannya Allah ya. Tentunya kita sebagai orang yang beriman tuh perlu yakin bahwa sukses, berhasil itu semua dari Allah. Lantas kita berusaha, kita menghadirkan sikap tawakal kita kepada Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri nih podcast kita pada pagi hari ini, kira-kira teman-teman yang dialami di SMP Abu Bakar ketika dibina oleh pembina begitu ya, dibimbing, ada sesuatu yang menarik apa begitu ya, sehingga punya kesan tersendiri pastinya di dalam kita mengikuti lomba-lomba, ada pendampingan dan sebagainya. Ada hal yang menarik apa yang bisa dibagikan di sahabat Abu Bakar bahwa Anda punya kesan tersendiri di dalam setiap mengikuti event begitu? Nah, jadi kalau untuk dari aku sih sebenarnya waktu kita mau ikut lomba tuh pendamping atau pembimbing kita tuh nggak cuman ngajarin tentang belajar, berusaha belajar, tapi pendamping kita tuh juga mengajarkan bahwa kita sebagai siswa tuh harus memiliki akhlak yang baik, memiliki adab terhadap guru, adab terhadap teman, karena akhlak ini merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga harus didahulukan. Ya, kurang lebih sama seperti Rauf. Jadi ya kita nggak cuma belajar materi sepenuhnya aja, kita juga harus memperbaiki akhlak kita. Dan untuk lomba LT dulu itu seru sih. Jadi ya nggak cuma latihan terus tapi juga ada mainnya juga, bercanda gitu. Seperti yang Rauf bilang, Sadarina nggak cuman ngajarin materi tentang yang akan dilombakan tersebut, namun juga
ngajarin bagaimana akhlak itu juga mempengaruhi, bahwa Allah tuh ngasih sesuai kemampuan kita. Jika kita buruk pada Allah, bisa juga Allah juga lebih buruk pada kita. Makanya kita harus memperbaiki akhlak kita. Sampai saya juga pernah dimarahi sama Saudarina waktu latihan. Ya itu juga kesan buat saya sendiri sih. Kesan dimarahi ya. Baik, artinya kita itu tidak hanya ikhtiar ya, tapi juga harus mampu memaksimalkan hal-hal lain yang dimana mungkin tidak semua orang bisa melakukan ya. Artinya kenapa kita mau lomba kok yang ngaruh akhlak kita gitu ya, tapi ternyata di dalam untuk mencapai satu prestasi itu tidak hanya kita berbicara kemampuan akademik atau kemampuan yang sesuai lomba itu, tetapi perilaku kita, adab kita, akhlak kita itu punya pengaruh penting di dalam memperlancar kita sampai pada cita-cita kita, yaitu sampai pada prestasi yang ingin dicapai. Baik, sebelum kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini, ada kata-kata yang mau disampaikan kepada sahabat Abu Bakar yang bisa memotivasi pastinya tentunya. Saya hanya menyampaikan sedikit kata, yaitu pengorbanan besar maka akan membawa hasil yang besar juga. Jika kita melakukan pengorbanan terhadap sesuatu, insya Allah akan memberikan yang sama seperti pengorbanan kita tersebut. Kalau dari aku sih yang jelas, jadilah diri sendiri, tetaplah melangkah, jangan pedulikan apa kata orang lain, dan tetaplah jadi orang baik. Kalau pesan dari saya, apabila kita mempunyai suatu kemauan, maka berusahalah semaksimal mungkin, dan tidak lupa juga mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan takut mencoba hal-hal yang baru. Baik, pesannya sudah banyak ya sahabat Abu Bakar. Semoga apa yang disampaikan tadi itu juga bisa menginspirasi kita sekalian ya, bahwa kalau kita sudah yakin bahwa kita punya potensi, silakan kita kembangkan ya, maksimallah sesuai kapasitas diri kita, tidak perlu melihat orang lain, tetapi berusaha menjadi yang terbaik semaksimal mungkin. Tentu semua itu atas dasar campur tangan Allah gitu ya. Nah, baik, untuk pagi hari ini ya, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Segala hal baik yang tadi hadir ketika kami berbincang itu semua datangnya dari Allah, tetapi kalau ada hal-hal yang kurang tepat, semua itu datang dari kehilafan kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Salam semangat dan sehat selalu bagi sahabat Abu Bakar sekalian. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.